Sebelumnya, setelah Sen berhasil menghabisi Blackguard dan membuat pasukannya Blackguard bergabung ke pasukan Dewinya, singkat cerita, akhirnya Sen dapat mengambil alih shelter atau markas Blackguard. Mulai hari ini, markas Blackguard akan diambil alih oleh camp Dewi, ujar Sen. Scene lalu berganti di tempat Roda Bintang. Di sana, orang-orang membicarakan tentang Sen yang dapat mengalahkan Blackguard dengan mudahnya, padahal Blackguard mempunyai pelindungan yang kuat. Ada juga yang mengatakan bahwa dia dulu bertetangga dengan keluarga Hansen dan sekarang Hansen menjadi sangat kuat, bahkan orang-orang markas Blackguard menyerah dan mengikutinya. Sedangkan Kapten Singlun memperhatikan orang-orang yang tengah membicarakan Sen. Lalu Kapten Singlun berpikir menghabisi orang itu mudah, tetapi mengambil alih wilayahnya tidaklah mudah. Ada banyak kekuatan yang terlibat di belakangnya. Bagaimana Hansen bisa mengambil alih markas Blackguard sendirian? Hansen mengambil alih markas Blackguard sendirian. Akankah selanjutnya adalah mendominasi negeri es? Sementara itu di sebuah koridor, di sana ada seseorang tengah menghubungi Sen dan mengatakan bahwa Sen bergerak dengan sangat cepat. Aku berhasil mengambil alih markas Blackguard berkatmu, ungkap Sen. Terus apa yang ingin kamu lakukan sekarang? Ujarnya bertanya kepada Sen. Tentu saja menghasilkan uang dan kita berdua akan untung. Terima kasih saudara Tang, ujar Sen yang ternyata orang yang membantu Sen adalah saudara Tang. Sin pun berganti ke kamarnya Hansen. Di sana Sen tengah bingung karena diberikan teknik Ken Bao Yuan Yangkung dari Juting. Mengapa dia memperkenalkan teknik Ken Super yang terlihat aneh ini? Gumam Sen sambil membuka teknik yang diberikan Juting. Alangkah terkejutnya Sen melihat ada gadis cantik dan aduhai dengan pose menggodanya. Tiba-tiba Jianren menghubungi Sen. Yanran sedikit curiga melihat tingkah ayangnya ini. Apa yang sedang kau lihat? Tanya Yanran. Dikatakan teknik Ken yang diberikan Juting bisa memperkuat stamina dan penuh energi bawah. Sen pun sedikit gelagapan ditanya Yanran dan mulai menutupi Yanran agar Yanran tidak melihat teknik yang diberikan Juting. Namun sepertinya Yanran menyadari teknik yang Sen lihat. Aku akhirnya bisa meluangkan waktu hari ini. Kalau begitu berlatihlah dengan baik. Aku akan menunggumu, ujar Yanran dengan muka memerahnya. Hehehe, sepertinya Yanran gak sabar ya dengan teknik Gensen yang dapat memperkuat stamina dan energi bawah. Yanran, bukan seperti itu. Kamu salah paham, ujar Sen yang menjelaskan. Namun Yanran sudah mematikan video call-nya. Juting, aku akan menghabisimu, teriak Sen keras. Sedangkan teman-temannya Sen di Kapadap nih sangat terkejut mendengar teriakannya Sen. Setelah itu Sen langsung ke tempat markas Dewinya sambil teriak-teriak menyebut nama Juting. Saat Sen menemukan Juting, Sen langsung mencekik Juting. Pemimpin, ada apa denganmu? Lepaskan aku, kamu mencekikku, ujar Juting bingung dengan tingkahan Sen. Omong kosong apa? Bao Yuan Yangkung, apakah aku terlihat seperti seseorang yang membutuhkan latihan seperti itu? Ungkap Sen marah dengan Juting. Pemimpin, jangan marah dengan karena aku. Ini tidak seperti yang kamu pikirkan, ujar Juting. Jadi menurutmu apa itu? Tanya Sen sambil melepas cekikannya. Juting pun langsung menjawab dan menjelaskan bahwa Bao Yuan Yangkung ini memang memiliki efek memperkuat yang dan memperkuat ginjal. Tetapi itu bersifat sekunder. Ini memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap daya tahan tubuh manusia, kekuatan fisik, daya ledak, dan lain-lainnya. Setelah Anda menguasainya, Anda dapat mengalahkan 10 orang sekaligus dan Anda dapat melakukan perjalanan ribuan mil sehari tanpa kehabisan tenaga. Versiku ini adalah salinan asli dari monumen Bao Yuan Yang, bukan versi cacat. Salinan aslinya ada di sini, mereka terlalu mahal. Saya khawatir Anda akan merobeknya karena marah, jadi saya tunjukkan fotokopinya dulu, ungkap Juting meyakinkan Sen sambil memberikan fotokopi salinannya. Jika kau berani mempermainkanku lagi, jangan salahkan aku bertindak kejam, ujar Sen sambil melihat salinan yang diberikan Juting. Lalu Sen berpikir karakternya jelas sama, bentuk dan warnanya sama persis, tulisan dan misterinya juga sama. Tapi salinan ini sepertinya memiliki perasaan yang tak terlukiskan, seolah-olah ada sesuatu yang misterius di dalamnya. Jika aku berlatih teknik ini, bisakah aku mencapai level 10? Tanya Sen ke Juting.
Pemimpin, kamu pasti bisa mencapai level 10 dan saya membuat janji dengan orang-orang di sana untuk berburu bis darah dewa, ujar Juting. Mendengar itu, Sen mengungkapkan, jika kau berani berbohong kepadaku, aku akan menghajarmu dan membuatmu terbaring di tempat tidur selamanya. Setelah itu, Sen berganti di lembah ular es. Sen pun terlihat memimpin sebuah pasukan dengan menunggangi singa emasnya. Sen bertanya, apakah benar Raja Ular Es bermata perak yang disebutkan ada di sini? Ya, jawab salah satu seorang pasukan. Lalu dia mengungkapkan kepada Sen bahwa mereka pernah berburu Raja Ular Es bermata perak bersama Black Cat. Sulit untuk bertahan di tempat seperti itu, dan nyawa Anda akan terancam jika terjerat ular mutan. Mendengar itu, Sen berujar bahwa dia sudah memutuskan, kau dan lainnya hanya perlu melaksanakan perintahku. Baik pemimpin, ujarnya. Sen terlihat mulai bergerak. Anak buahnya yang tadi pun bertanya-tanya dengan temannya apa yang harus kita lakukan. Teman di sampingnya pun berujar dia telah melakukan kesepakatan dengan pria dari Donglin. Apa yang bisa kita lakukan? Terlihat sang Raja Ular menampakkan dirinya entah pergi kemana. Kenapa kalian bengong? Tanya Sen kepada pasukannya. Pemimpin, banyak ular es mutan di sini. Walaupun kualitas kita di atas 100, kita akan langsung membeku jika terkena gigitannya, jawab salah satu pasukannya. Jika kalian tidak ingin mengambil resiko, aku yang akan memancing Raja Ular Es bermata perak, dan kalian dapat membantuku menghabisinya. Tapi aku akan mengatakan ini, jika ada yang berani kabur, jangan salahkan aku karena kejam. Bahkan pria dari Donglin tidak akan bisa menyelamatkanmu saat itu, ungkap Sen dengan nada mengancam. Bukankah lebih enak kalau terbang dan juga ini cara menghindari ular es, ujar salah satu pasukannya Sen yang menyarankan. Namun teman di sampingnya mengatakan bahwa percuma saya terbang karena ular es bisa terbang juga. Terlihat Sen menarik kembali hewan Kuchiose jiwa bisnya. Sen lalu berjalan santai tanpa mengeluarkan bekas jejak kaki sama sekali. Tiba-tiba Sen dihadang dua ular es dan langsung melompat menyerang Sen. Sen pun menunduk untuk menghindarinya. Jika aku membunuh kedua ular es ini, bau darah akan langsung menarik perhatian gerombolan ular es yang hanya akan membuatku semakin kerepotan, pikir Sen dalam benaknya. Sen pun terus saja menghindari sang ular es dengan satset karena Sen tidak ingin buang-buang waktu dengan ular kroco ini. Tujuannya adalah memancing Raja Ular Es bermata perak. Sen memasuki sebuah gua. Menurut Sen, guanya sangat panjang, bahkan dia sudah berjalan hampir 40 mil. Tapi kenapa dia belum saja melihat gua es itu? Apakah informasi tentang bis darah dewa yang diberikan orang-orang itu kepadaku palsu? Gumam Sen dalam pikirannya. Lalu Sen menyadari tidak ada lagi gerombolan ular es dan juga ular-ular yang mengejar Sen juga berhenti mengejar. Mungkinkah aku telah sampai di gua Raja Ular Es bermata perak? Pikir Sen menduga. Namun Sen merasa aneh karena kalau ini benar gua Raja Ular Es bermata perak, seharusnya ular-ular kroco melindungi rajanya. Mungkinkah terjadi sesuatu di lembah es? Sen pun terus saja berjalan masuk. Namun Sen belum juga melihat sang Raja Ular Es bermata perak. Apakah aku sudah berjalan sampai ujung gua ini? Bentuk gua es ini sangat istimewa dan terkesan aneh, ujar Sen dalam pikirannya sambil melihat gua yang menurut Sen istimewa. Segera Sen menggunakan jiwa bis armor emasnya untuk berjaga-jaga kalau sesuatu akan muncul atau terjadi sesuatu. Sedia payung sebelum hujan. Sen lalu memeriksa keadaan sekitar gua. Sen merasa ada yang salah dengan gua ini karena tidak ada satupun bis asing yang terlihat. Saat Sen terus menelusuri gua, terlihat sebuah telur besar. Sen yang melihat pun terkejut plus senang dibuatnya. Hahaha, jackpot, sepertinya telur itu milik Raja Ular Es bermata perak kan? Ujar Sen yang mulai ingin mengambil telur. Saat Sen menyentuh telur itu, tiba-tiba Sen tersengat yang seperti tersengat listrik. Sen pun mundur dari telur. Telur itu dialiri listrik, gumam Sen. Sen lalu menyadari ada sebuah pergerakan. Sen menduga apakah sang Raja Ular Es bermata perak telah kembali? Tidak, suara ini jelas merupakan langkah kaki, ujar Sen. Muncullah seseorang dengan armor biru dan sayapnya yang ternyata adalah Yi Dongmu. Hansen, ujar Yi Dongmu saat melihat Sen.
Yidongmu pun langsung bergerak dengan sangat cepat. Meskipun kau tiba lebih dulu, tetapi menurut aturan, siapapun yang mendapatkannya lebih dulu adalah pemiliknya. Siapa cepat, dia dapat, ungkap Yidongmu. Saat Yidongmu menyentuh telur itu, dia pun langsung tersengat listrik. Sen pun tak sempat mencegahnya. Aku tidak tahu apakah kau bodoh atau pintar menyentuh benda sembarangan, ungkap Sen. Itu karena kau tidak memberitahuku sebelumnya, ujar Yidongmu. Aku hanya ingin memastikan bahwa telur itu benar-benar mempunyai aliran listrik. Tampaknya tidak hanya memiliki listrik, tetapi telur itu juga berat. Hansen, jika kau tidak menarikku, mungkin aku akan mati, ungkap Yidongmu. Sen pun bergumam bahwa dia belum pernah mendengar Raja Ular Es bermata perak mempunyai kemampuan listrik, dan juga telur ini sangat aneh. Tuan Yidongmu, kita harus menghancurkan telur ini secara langsung. Jika tidak, kita tidak akan bisa memakannya. Apakah kamu mau mencobanya? Tanya Sen. Kau duluan saja, jawab Yidongmu yang sepertinya sedikit trauma dengan sengatan listrik. Itu berarti kamu tidak akan mendapatkan apa-apa, ungkap Sen. Tiba-tiba muncul sebuah suara dari telur. Sepertinya telurnya akan menetas. Itu hanya sebutir telur dengan arus yang begitu mengerikan. Isi di dalamnya tentu tidak sederhana, ujar Sen sambil waspada. Hansen dan Yidongmu pun melihat ada sesuatu yang keluar dari telur. Apakah itu ular? Ujar Sen bertanya-tanya. Tak disangka dan tak diduga ternyata telur yang menetas memunculkan sesosok bis rubah kecil dan lucu. Melihat itu Sen langsung berkomentar, bukankah ini telur Raja Ular Es bermata perak? Kenapa jadi telur rubah? Sedangkan Yidongmu malah berujar bahwa dirinya tidak peduli mau itu ular atau rubah, haruskah aku membunuhnya? Apa-apaan ini? Bagaimana hal seperti itu bisa lahir di lembah ular? Apakah di sini ada rubah? Ucap Sen yang masih tak menyangka. Sementara itu Yidongmu tak ambil pusing karena rubah kecil itu tak ada penetrasi sama sekali dan dia langsung menyerang menusuk sang rubah kecil dengan senjata jiwa bisnya. Sen yang melihat pun tak habis pikir karena sang rubah tidak ada penetrasi. Sen menduga apakah rubah ini sama dengan si singa kecil emas waktu itu. Senjata Yidongmu pun hampir menusuk mata sang rubah kecil. Namun sang rubah kecil meraung dan membuat Yidongmu terkena serangan listrik yang begitu dahsyat. Melihat kejadian itu secara langsung, Hansen pun tak menyangka Yidongmu dengan armornya tak dapat menahan serangan sang rubah kecil. Sial, rubah kecil ini adalah keturunan dari bis tingkat super god, pikir Sen. Sang rubah kecil itu pun sangat marah dan langsung mengincar Yidongmu. Melihat itu, Sen menyadari bahwa rubah kecil itu ingin menghabisi Yidongmu. Sen pun tak tinggal diam karena menurut Sen Yidongmu ini adalah pelanggan besarnya dan sayang sekali jika Yidongmu mati di sini. Segera Sen langsung menyelamatkan Yidongmu dan membawanya kabur dari sang rubah kecil dan imut itu. Setelah mereka berdua kabur menjauhi sang rubah kecil, Sen pun sangat bersyukur bahwa Yidongmu masih bernapas. Menurut Sen, untungnya yang dia hadapi adalah bis tingkat super god yang masih baru lahir. Untungnya dia hanya kuat secara fisik dan tidak memiliki kekuatan khusus, jadi itu akan baik-baik saja untuk sementara. Lalu Sen mengobati Yidongmu sambil berujar, aku menyelamatkanmu dari bahaya. Kau harus balas budi. Sayang sekali obat ini mahal sekali, jadi aku harus menagih uangnya saat kau bangun. Tiba-tiba Yidongmu bangun sambil batuk-batuk dan entah mengapa langsung menggigit kaki Sen. Brengsek, kau malah menggigitku, ujar Sen kesal sambil menendang Yidongmu menjauh. Padahal aku menyelamatkanmu, tapi kau malah menggigitku, lanjut Sen. Lalu Sen menyadari sang rubah kecil berhasil mengejar mereka berdua. Dengan imutnya si rubah kecil bergerak dengan sangat cepat. Sang rubah kecil pun sudah berada di hadapan Sen. Musuhmu ada di sana, jangan kejar aku, ujar Sen sambil menunjuk Yidongmu yang ada di samping kirinya. Namun sang rubah terus saja memandangi Sen. Melihat itu Sen berpikir, mungkinkah rubah kecil ini memiliki penglihatan yang buruk dan mengenali orang yang salah? Melihat ada kesempatan, Yidongmu pun langsung kabur menggunakan sayap jiwa bisnya sambil berteriak, terima kasih atas kebaikanmu, aku akan membalas budimu di masa depan. Sialan, tunggu saja kau, ujar Sen yang melihat Yidongmu kabur. Setelah itu Sen berujar ke rubah kecil, aku melihat tulangmu itu luar biasa dan ada cahaya spiritual yang memancar dari matamu. Mungkin kamu akan menjadi bis yang sangat luar biasa.
Kalau mau makan sebaiknya makan bis berdarah dewa atau semacamnya. Dagingku tidak enak, tidak bergizi. Mengapa kamu terus mendekatiku? Sedangkan dalam pikirannya Sen berujar, sulit untuk menyembunyikan keliaran bis asing. Tetapi tidak ada niat membunuh pada rubah kecil ini. Sang rubah kecil pun terus saja mendekati Sen. Sen yang melihat langsung mengingat kucing dan anjing. Menurut Sen, kucing dan anjing itu suka memegang sesuatu di mulutnya. Dan rubah kecil ini terlihat mirip dengan kucing dan anjing. Segera Sen mengambil sebuah botol kecil di kantongnya. Lalu melempar botol kecil itu. Tangkap! Ujar Sen. Tak disangka botol kecil yang dilempar Sen langsung dikejar sang rubah kecil. Melihat itu Sen dengan segera langsung lari sekencang-kencangnya. Namun sayang, ternyata sang rubah dapat mengejar Sen sambil membawa botol kecil yang dilempar Sen tadi di mulutnya. Sang rubah kecil terus saja mengejar Sen dengan santainya walau Sen sudah lari dengan sekuat tenaga. Sen pun lalu menggunakan sayap jiwa bisnya. Melihat itu, sang rubah kecil langsung melompat ke depan batu yang ada di hadapan Sen dan membuat Sen terkejut. Jika aku terbang dengan paksa dan membuatnya cemas, konsekuensinya akan lebih buruk daripada Yidongmu, bukan? Gumam Sen dalam pikirannya. Rubah baik, ujar Sen mengajak bicara sang rubah kecil. Sedangkan dalam pikirannya Sen sangat ingin menyentuh kepala sang rubah kecil. Namun Sen sangat takut kalau sang rubah kecil bakal mengeluarkan listriknya dan tidak akan ada yang menyelamatkannya. Dia akan memakanku, ujar Sen panik. Tapi ternyata sang rubah kecil malah menjilati kaki Sen yang tengah terluka. Anehnya luka Sen langsung sembuh seketika. Sangat imut melihatnya seperti ini, ujar Sen. Sen pun mulai berani menyentuh sang rubah kecil imut dan menggemaskan ini. Si kecil ini sepertinya menganggapku sebagai ayahnya. Hahaha, jika aku membesarkan bis super God dari Suaka Dewa kedua, bukankah aku menjadi tidak terkalahkan? Ujar Sen sambil membayangkan kuda laut super God yang waktu itu dia temui di dasar laut. Namun bis super God di Suaka Dewa kedua sangat menakutkan. Bagaimana jika aku mengambilnya dan secara tidak sengaja menyetrum semua orang di Suaka? Sepertinya aku hanya bisa membawamu kembali ke kapal kristal. Meskipun terjadi sesuatu, itu tidak akan merugikan orang lain, lanjut Sen berujar sambil terbang menggendong sang rubah kecil. Sang rubah kecil perak pun mengeluarkan suara ci 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 seperti tengah keasikan diajak Sen terbang. Saat di perjalanan terbang, Sen melihat Raja Ular Es bermata perak bersama kawanan ular es kecil mengikutinya. Sen menyadari sesuatu dan berujar, bukankah ini tempat yang aku lewati saat datang ke sini? Tapi tadi seekor ular pun tidak terlihat di area ini sebelumnya. Apakah mereka semua bersembunyi saat itu? Rupanya mereka menjauh dariku. Sepertinya para ular itu takut padamu, kan? Ujar Sen kepada rubah kecil. Sang rubah kecil pun hanya menyahut ci ci ci. Lalu Sen menurunkan sang rubah kecil di atas bukit dan memintanya agar sang rubah kecil menunggu di sini biar tidak menakuti sang raja ular bermata perak lagi. Setelah itu Sen mulai bergerak. Tanpa diduga para kawanan ular es langsung mengejar Sen. Lalu Sen berhadapan dengan sang raja ular es bermata perak. Benar saja dia takut dengan rubah kecil itu dan bersembunyi, tapi sekarang dia menampakkan wujudnya, ujar Sen. Sen pun mulai dikejar sang raja ular es bermata perak. Namun Sen dengan gerakan satset-satsetnya langsung berlari memancing sang raja ular. Menurut Sen terlalu banyak ular es di sini. Jika aku memancing mereka keluar, segalanya akan lebih mudah ditangani dengan adanya pasukan para evolver yang kubawa. Sen terus saja bergerak memancing sang raja ular agar mengikutinya. Sang raja ular pun mulai menyerang Sen. Untungnya Sen dapat menghindarinya dengan mudah. Sementara itu, para pasukan yang Sen bawa bergumam karena sudah menunggu terlalu lama. Ada juga yang berujar mungkin Hansen sudah dimakan sang raja ular. Namun salah satu mereka berucap bahwa tunggu sebentar lagi. Jika kita kabur, konsekuensinya sangat besar. Lalu mereka pun mendengar sebuah suara yang sedang mendekat. Ternyata yang membuat suara itu adalah Hansen yang berhasil memancing sang raja ular dan kawanannya. Karena Sen sudah berhasil memancing sang raja ular keluar, Sen pun langsung menggunakan cakar untuk menyerang, namun kulit sang raja ular begitu keras. Melihat itu, para pasukan Sen langsung membentuk formasi untuk bertempur. Mereka pun mulai menyerang ular es kecil lalu menyerang sang raja ular es bermata perak. Raja ular sangat kuat, jadi berhati-hatilah, ujar salah satu pasukannya Sen. Bila cakar ini terlalu pendek dan tidak bisa menembus kulitnya, aku harap racunnya berpengaruh pada raja ular ini, gumam Sen dalam benaknya. Sen lalu meminta pada pasukannya agar bertarung dulu, sedangkan dia akan beristirahat sebentar.
Salah satu pasukannya Sen yang mendengar pun ngoceh dalam pikirannya. Sialan, kau menyerahkan ini pada kami dan kau malah istirahat, dasar tak tahu malu. Tiba-tiba para pasukannya Sen merasakan kekuatan jiwa bis mereka menjadi meningkat. Rupanya Sen menggunakan jiwa bis Phoenix-nya yang dapat memberikan buff kepada jiwa bis anggotanya. Para anggota pasukannya Sen pun merasa takjub dengan kekuatan jiwa bis Phoenix Sen yang beraura darah dewa yang dapat memberikan buff kepada jiwa bis mereka. Sen pun mengawasi di atas bukit. Pikir Sen, tombak darah dewa, kapak darah dewa, dan palu darah dewa. Ketiganya merupakan ancaman terbesar bagi Raja Ular Es bermata perak. Namun mereka tetap tidak bisa menembus sisiknya. Lalu Sen melihat pasukannya tengah kewalahan melawan sang Raja Ular. Sen pun segera turun mendekati pasukannya. Salah satu pasukannya Sen berujar, "Pemimpin, sisik Raja Ular ini terlalu keras dan tidak bisa dipotong sama sekali. Mari kita kembali dan memikirkan solusinya." Sedangkan itu Sen berpikir dan melihat bahwa tidak ada tanda-tanda keracunan dalam waktu yang lama. Sepertinya racun dari cakarku tidak menimbulkan ancaman padanya. Kalau begitu, aku akan mencoba memukulnya dengan energi yin. Setelah itu Sen memerintahkan para pasukannya dengan sangat efisien dan efektif. "Hansen, kau sangat hebat dan benar-benar mengendalikan kami," pikir salah satu pasukannya Sen. Lalu Sen berhasil membuat sang Raja Ular Es bermata perak dan para kawanannya terpojok dengan taktik yang digunakan Sen. Para pasukannya Sen terus saja menyerang sang Raja Ular dari sudut manapun. Lalu Sen mulai bergerak mencari celah agar dapat menyerang sang Raja Ular dengan teknik energi yin-nya. Satu pukulan yin pun menghantam sang Raja Ular namun tidak membuatnya tumbang. Sen terus saja memukul sang Raja Ular. Saat pukulan ketiga dari teknik energi yin-nya, akhirnya sang Raja Ular Es bermata perak tumbang dan berhasil dihabisi. Sen pun mendapatkan jiwa bisnya dan juga dagingnya dapat dimakan sekaligus dapat meningkatkan gennya. Sen sangat senang dibuatnya. Lalu Sen memeriksa jiwa bis yang baru saja dia dapatkan. Jiwa bis berupa pedang yang bernama Silver Eyes Snake Sword. Satu pedang lagi, baru aku akan ke tempat shelter si spirit kembar itu, pikir Sen dalam benaknya.